Nabi Soleh adalah salah satu utusan Allah yang ditugaskan untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Tsamud. Selama mengemban amanah dakwah di Al-Hijr, ada beragam peristiwa yang sangat menguji kesabaran. Kaumnya yang terkenal andal dalam memahat batu dan mendirikan bangunan ternyata tidak seimbang dalam hal keimanan yang dimiliki. Nabi Soleh adalah putra Ubaid bin Samud yang juga merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Keluarganya memang termasuk disegani di antara kaum Samud. Di dalam Al-Quran, namanya diposisikan sebagai saudara kaum Samud. Pada masa awal ia diutus jadi nabi, kaumnya banyak yang menyembah berhala berbentuk batu besar, banyak maksiat, berbuat kerusakan, dan justru meragukan agama yang benar. Saat menyeru ajaran Allah, Nabi Soleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk bertobat. Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami, kata kaum Tsamud kepada Nabi Soleh, seperti dalam surat Hud ayat 62. Saat kaumnya mulai terketuk hatinya untuk beriman, ternyata kaumnya terbelah menjadi dua kubu, yakni antara kubu yang sudah beriman dan yang masih terus menentang. Kaum yang beriman dipilih oleh Junda bin Amru, sedangkan kaum penentang dipimpin oleh Zu'ab dan Robab. Penentangnya sangat gigih untuk menghalangi jika ada penduduk kaum Tsamud yang mulai beriman, hingga terjadilah sebuah momen yang penting dan sangat menentukan kondisi umat. Kaumnya yang sombong menantang untuk diperlihatkan sebuah mukjizat seperti dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara. Ternyata kaumnya meminta seekor unta betina hamil yang dikeluarkan dari bukit berbatu. Atas kehendak Allah, batu pun terbelah dan muncullah unta betina seperti permintaan kaumnya. Sebagian kaumnya terperanjat setelah melihat peristiwa tersebut, kemudian menyatakan keimanan. Tapi kebanyakan masih menganggapnya sebagai sihir yang mengelabuhi. Kepada kaumnya, ia meminta supaya unta tersebut tidak disentuh atau diganggu dan membiarkan unta makan dengan bebas. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin di kaum Tsamud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina. Saat malam tiba, 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Seperti dalam firman Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 77 yang artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Samud semakin tak senang dengan petuah Nabi Soleh. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Soleh. Namun, belum sampai rencana itu, Allah memerintahkan Nabi Soleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. Azab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta.
Di hari itu petir menyambar, bumi berguncang dan menghancurkan kaum Tsamud. Kaum Tsamud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Berikut bunyi terjemahan surat Al-A'raf ayat 78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian pada ayat 79 yang artinya, kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Dari kisah Nabi Soleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Soleh. Kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala yang semula disembah kaum Tsamud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Tsamud untuk bertobat mulai dari perintah Nabi Soleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun, ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah.